Karena dari pemerintah ada aturan kalau muridnya itu minimal 60 siswa itu tidak dilikuidasi, kalau kurang dari 60 siswa itu dilikuidasi. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam hitam merah hitam, dan bertemu lagi dengan gua Dawai Boser di channel yang selalu menebarkan virus perdamaian, menebarkan kebaikan, dan insya Allah selalu mengedukasi. Kali ini gue bersilaturahmi ke sekolah alma mater gue yang masih beroperasional di SMK PGRI 8 Jalan Cipinang Muara 1, Gotong Royong, samping BKT Pondok Bambu, Jakarta Timur. Atau dulu namanya Bonser 2 dan sekarang masih Bonser 2. Kali ini gue di kantor operasional sekolah, dan tadi habis mengedukasi adik-adikan gue tentang bahaya tawuran dan menolak kegiatan tawuran. Dan kita bicara dengan kepala sekolah yang sudah lama gue kenal, sekitar hampir 12 tahun kita bersinergi sampai sekarang dan berkomunikasi untuk bagaimana sekolah ini supaya tetap jalan dan tetap makin berkembang. Langsung kita perkenalkan diri, sebelah gue ini orang tua dari Bonser 2, kepala sekolah SMK PGRI 8. Bu, kenalin diri Bu. Saya Sri Rahayu, saya dipercaya yayasan, dituakan di sini untuk menjalankan amanah di yayasan dari tahun 2010. Setelah Pak Joko meninggal, saya diangkat jadi PLH. Kemudian 1 tahun saya dijadikan kepala sekolah. Awalnya SMK 8 itu sebetulnya pindahan dari SMK PGRI 3. PGRI 8 yang di Pisangan. PGRI 3. PGRI 3. Iya, PGRI 3 apa tuh? Awalnya PGRI 3. Karena di manufakturnya itu perpindahan nama dari SMK PGRI 3 menjadi SMK PGRI 8. Oh, PGRI 3. Itu, iya. Awalnya kan SMK PGRI 3 dinumpang di SMK Negeri 5. Nah, pada saat itu ada edaran dari pemerintah bahwa sekolah swasta tidak boleh numpang di negeri. Akhirnya SMK PGRI 3 pernah vakum 1 tahun karena 2002 vakum 1 tahun karena tidak boleh menempati gedung negeri. Belum dapat gedung. Nah, pada waktu itu sudah ada banyak yang daftar. Akhirnya daftar itu dibalikan formulernya. Bagi yang orang tuanya ada nomor telepon, ditelepon orang tuanya. Bagi yang tidak nomor telepon ada alamatnya, dikembalikan langsung ke orang tua. Setelah itu lapor ke yayasan. Dari yayasan ada gedung di Cipinang Muara 1, gedung PGRI. Nah, akhirnya pindahlah ke sini. Jadi dari nama SMK PGRI 3, nama manufakturnya setelah pindah di sini menjadi SMK PGRI 8. SMK PGRI 8 ada manufakturnya. Jadi kalau alumni yang dari tahun 2006 atau tahun 2000 berdirinya tahun 1981. Nah, alumni dari tahun 1981 sampai tahun 2004 berarti 2002 apa ya? 2002 kalau legalisir itu stempelnya stempel SMK, tapi di situ ditambahin dengan manufaktur atau pindah nama dari SMK PGRI 3 menjadi SMK 8. Itu. Berarti ya. Dulu bukan dari tahun 2002 itu, saya pikir di sana SMK PGRI 8. Bukan. SMK PGRI 3. SMK PGRI 3. SMK PGRI 8-nya itu yang ada di belakang terminal Rawamangun. Nah, itu perpindahannya kita nggak tahu SMK 8, tapi banyak alumni dari SMK 8 yang ke Rawamangun itu legalis ke sini. Karena mereka sekolah udah tutup. Dan tutupnya itu nggak tahu apa arsipnya diserahkan ke dinas atau yayasan. Saya nggak, tapi sering
Dari dari BLT 8. BLT 8 tuh minta dari sini. Dan saya tolak karena apa? Bukan dari alumni Bonser. SMK PI 8 yang asli. Ya, Itu. dari pindahan dari 2003, 2002 akhirnya kemari dapat gedung di sini. Ini gedung PGRI yang isinya ternyata di sini sudah ada sekolah lain, SMP PGRI 20 ya, sama SMK PGRI 1. Nah, pada saat sekolah di sini, kepala sekolahnya masih almarhum Pak Jeffrey ya, Bu? Ya, pertama pindah sini, kepala sekolahnya almarhum Pak Jeffrey. Pak Jeffrey Ibu posisinya waktu almarhum Pak Jeffrey itu, Ibu posisinya guru? Masih guru. Nah, Pak Jeffrey hanya mengemban amanah cuma 1 tahun, karena waktu itu sibuk. Di negeri udah sibuk, terus Pak Jeffrey juga sudah punya usaha di luar, di samping. Dan wakilnya waktu itu almarhum Pak Joko. Wakilnya waktu itu Pak Joko. Pak Joko sampai dengan tahun 2010 itu meninggal. 2012 Bu meninggal. 2012 meninggal. 2010 kan saya masih ketemu. Oh iya, ini pas ngecek ini. Jadi begitu Pak Joko jadi kepala sekolah, Ibu otomatis jadi wakil. Jadi wakil. Dan 2012 almarhum Pak Joko meninggal. Saya jadi PLT. Akhirnya Ibu jadi kepala sekolah. Jangan jadi FSEC. Ya, sejarahnya begitu ya. Sampai sekarang 2021 kita masih berjalan. Dan nggak ditutup. Dan masih beroperasi ya, Bu? Ya, tetap dipertahankan. Karena kami dari pihak sekolah semua tetap mempertahankan PI 8 supaya memberi kemudahan pada alumni-alumni yang membutuhkan legalisir untuk keperluan kerja, keperluan kuliah, untuk dinas, jadi misalnya mau jadi bupati atau jadi lurah, itu kan perlu. Nah, itu mudah, tidak usah harus ke dinas. Dan dinas itu juga nggak semudah kita di sekolah. Kalau sekarang kan cepat legalisasi di sekolah, di dinas itu harus mencari arsip-arsipnya dulu. Sementara arsip-arsip itu yang bertahun-tahun udah lulus itu kan susah nyarinya, kan udah mungkin atau udah, buku induk ya, Bu? Iya, buku induk sama buku. Jadi yang alumni pertama 84 dari Bonser 2 sampai ada di sini nih buku induknya nih. Ada nama gue juga di sini. Cuman ada beberapa tahun yang kebetulan ini sempat banjir, Bu ya. Iya. Hilang karena kebanjiran. Tapi di atas gue pernah lihat satu lemari besar buku induk itu namanya begitu kita masuk sekolah tercatat di buku itu sebagai pelajar tersebut. Nah, di sini masih ada dari alumni pertama 84. Angkatan pertama 81. Dan di sini jurusannya dari pihak pindah dari Pisangan kemari jurusannya cuma tinggal 1 ya, Bu ya? Enggak, pada waktu awalnya kita ada 2 jurusan, TKR dan elektro. Nah, setelah pendaftaran termasuk jurusan baru, itu yang minat elektro hanya sedikit. Waktu itu cuma dapat 5 siswa. Banyak lainnya otomotif. Akhirnya 5 siswa itu kita minta mau ke otomotif apa ke elektro. Kalau elektro kita arahin ke sekolah yang ada jurusan elektronya. Ternyata dia tetap kekeh untuk ke elektro. Dipindah. Dari teknik kendaraan ringan. Dan bengkelnya di sini tempat prakteknya itu nggak langsung pindah dari Pisangan otomatis ke sini secara langsung kali, Bu, bertahap ya? Enggak, pada waktu sebelum pindah ke sini dari Bonser 3 itu SMK di sini bikin itu dulu gedung kantor. Ini kantor yang setem itu bikin sendiri kita SMK. Kemudian di belakang ada tanah kosong, dibuatlah bengkel supaya praktek itu tidak keluar, tetap dan di dalam akhirnya secara bertahap peralatan bengkel yang dipisahkan dipindahin kemari. Iya. 2007 atau 2008 kali ya? 9 malah. Enggak, kayaknya langsung Bang. Langsung pindah. Jadi setelah selesai gedung langsung alat-alat semua dipindah. Iya. Apapun itu dari bentuk motor listrik, dari agung, dari mobil-mobil yang nanti bakal buat murid-murid dibongkar, dipasang bongkar, pasang motor, akhirnya balik lagi sampai waktu itu mobil enggak ada. Belum ada. Sekarang ada 3 tuh. Iya, sekarang ada 3 mobil ya yang buat praktek ada 2 mobil Kijang sama Tremor, yang buat EV-nya ada Sigra. Dan dari perjalanan itu, Bu, yang paling top
2006 ya lulusan pertama sampai sekarang. Paling top itu berapa Bu murid yang satu angkatan nih yang paling banyak di sini yang Ibu alami sebagai guru, wakil sampai kepala sekolah? Pada waktu itu Di tahun berapa? awal kita ada pendaftaran di sini itu tahun 2002, 2003, 2004, 2005 itu sampai mencapai 6 kelas. Pernah 6 kelas. Pernah 6 Satu kelas rata-rata 30. Satu kelas ada 30. Itu paling top Bu ya. Iya. Nah, berarti yang lulusan 2006 ya? Iya. Yang paling pahit Bu? Yang paling pahit kemarin tahun 2000. Corona? Iya, kalau ini corona. Corona penerimaan murid 2020. Sampai totalnya berapa Bu? Waktu sebelum corona kita mencapai murid 115. Setelah corona kita susut gratis mencapai 79 siswa. Tinggal 75 siswa. 79 siswa. Tapi masih aman untuk bertahan operasi? Masih, karena dari pemerintah ada aturan kalau muridnya itu minimal 60 siswa itu tidak dilikuidasi. Kalau kurang dari 60 siswa itu dilikuidasi. Kelebihannya apa ya Bu sekarang kalau orang berniat masuk Bonser 2 yang emang nggak diterima di sekolah negeri, pengen masuk milih Bonser 2, apa yang bisa diandalkan di sini untuk nilai jualnya di sini apa Bu? Yang pertama, kakaknya atau abangnya sekolah di sini. Yang kedua, sini tuh lingkungannya aman, mudah dijangkau, dan administrasi pun bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan juga ada pesan dari yayasan, sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa karena administrasi. Dispensasinya pun sangat lunak di PGRI 8. Ya semua sekolah PGRI karena toleransinya. Walaupun tidak baik, tapi dari alumni 2006 sampai 2020 ijazahnya masih banyak sih. Orang yang udah kerja. Saking toleransinya itu. Yang penting sekolah nggak tutup dan selalu mengasih ilmu pendidikan buat lingkungan sekitar. Dan akhirnya saya datang Bu setelah 2019. Cuman memang saya membawa Bonser Channel medianya. Apa Bu yang perbedaannya Bu pada saat sebelum alumni datang sama begitu alumni datang? Alumni kan dulu nggak tahu nih Bonser 2 masih ada ternyata di sini. Perbedaannya yang Ibu rasakan? Perbedaannya pada saat belum alumni datang itu kayaknya minat orang mau daftar ke sini juga kurang karena penampilannya kita belum bagus. Nah, pada secara fisik sekolah secara fisik sekolah tuh belum bagus. Nah, pada saat alumni datang ke sini, saya sebagai orang dipercaya di yayasan itu saya sangat berterima kasih pada alumni telah membantu sekolah sehingga sekolah bisa menampilkan penampilannya semaksimal mungkin sehingga dapat menambah murid. Tadinya anak mau masuk sini itu ngelihat fisik sekolahnya mundur. Bagusan mana Mama ayam? Iya. Karena pada waktu itu kan pintunya masih terbuat dari triplek. Namanya triplek kalau kehujanan kepanasan airnya kan ngelupas. Nah, ada yang bolong. Itu waktu itu belum sempat untuk membenahin sarana prasarana. Akhirnya dan datang alumni ya, itu bisa menambah daya tarik warga untuk masuk ke SMK P8. Iya. Itu juga ada Bang, kerjasama sosial dan adanya kurban itu setiap korban kita juga bagikan ke lingkungan sekitar sini. Itu juga sangat membantu sekali untuk promosi sekolah. Dan akhirnya lingkungan tahu bahwa alumni ini care lah terhadap sekolah. Iya. Sehingga mereka itu dukungannya besar terhadap sekolah. Kita dari tahun 2010 ya, alumni datangnya. Gue salah satu orang yang berhubungan dengan teman-teman yang lain berkontekan dari ibu, udah kayak keluarga dari tahun 2010. Yang terakhir Bu,
Ya. Ini kan lagi PTM, Ya. lagi maraknya aksi anak-anak kita terjun ke dunia tawuran kembali. Dan ibu akhirnya juga kaget bahwa saudara kandung kita kemarin terjadi bentrokan dengan STM Kemala Bayangkara, ataupun ada korban. Dan ibu juga tahu ternyata di PM Ember tetangga kita Budi Murni ribut sama bentrok sama tracker. Antisipasi Bu dari sekolah Bu, yang selama ini ibu lakukan dari menjadi guru atau kepala sekolah di sini, antisipasinya Bu? Kita selalu ngasih motivasi anak, kamu datang ke sekolah hanya untuk belajar. Jadi dari rumah langsung belajar, pulang juga langsung pulang. Di samping kita harus benar-benar melaksanakan prokes karena kita masih dalam COVID pandemi itu. Kalau kita nggak jaga-jaga prokes sendiri, ya silahkan tanggung resikonya. Karena virus itu kan nggak kelihatan. Jadi harus kita yang jaga diri, harus ketat dengan prokesnya. Jadi setiap pulang sekolah atau datang, guru pasti ada yang piket di luar, di gerbang, tempat piket juga meja piket, dan di pintu masuk ke ruangan untuk anak belajar. Istilahnya itu bentuk tatap muka tahun ajaran baru prokes diutamakan. Iya. Nah kalau untuk yang antisipasi yang selama ibu lakukan untuk mencegah anak-anak supaya tidak terlibat tawuran apa Bu? Anak pulang sekolah langsung pulang, tidak ada yang berkerumun. Tidak ada yang berkerumun, langsung pulang. Nah, saya pernah dengar kan beberapa kali dari pihak tetangga sekolah lain yang dekat menyerang di sini. Antisipasinya seperti apa yang dilakukan kalau misalnya diserang? Nah itu guru sebelum anak pulang, guru piket dulu di dekat flyover. Di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Sampai anak itu pulang semua. Kalau ada anak pulang semua, tidak ada anak yang tertinggal, aman, baru guru pulang. Dan saya juga kerja sama Babinsa Kelurahan untuk menjaga di flyover pada saat anak datang sekolah dan pada saat anak pulang sekolah. Untuk menjaga aman, supaya anak kita tidak terlibat tawuran atau tidak kena sasaran tawuran. Ya pokoknya dari pihak sekolah, dari sebelum COVID atau sekedar tatap muka sekarang udah selalu mengantisipasi, minimalisir kegiatan tawuran lah ya. Iya. Dan gue datang ke sini salah satunya mengedukasi dan mengkampanyekan dari Jawara Channel, dari Bonser Channel untuk tolak tawuran kepada adik-adik gue nih di Bonser 2. Ya Bu, terima kasih Bu setelah berbagi kisah di channel Alma Mater Bonser Channel. Dan Ibu kangen kan nih sama yang lain Bu? Ada yang kangen lah dengan adanya COVID, jadi alumni nggak ada yang kesini. Biasanya tuh siapa datang? Acah lucu aja ya? Iya, nggak itu Bang Andi, terus Bang Handi, terus siapa aja lah ya? Iya, bersilih berganti gitu. Ini begitu corona benar-benar sepi karena kita kan ngikutin aturan. Dan akhirnya gue datang lah untuk bahwa kita sudah agak ringan nih toleransi dari pemerintah untuk bisa mengadakan kegiatan di sini. Dan untuk kelanjutannya Bonser Channel ya kalau misalnya anak-anak setuju juga akan meminta waktunya kepada sekolah untuk mengadakan ekstrakurikuler daripada kegiatan tawuran. Gue ngasih ilmu gue tentang YouTube untuk jadi ekstrakurikulernya mereka, supaya mereka punya aktivitas yang positif. Dan mudah-mudahan di sini atau sekolah manapun di Jabodetabek jangan pernah adalah di kondisi tawuran, di tengah tawuran, karena orang selalu merugi, nggak ada yang diuntungkan, dan selalu berdiri di 3 kondisi yang selalu berbilang masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan. Hanya berdiri di situ, bukan orang. Ya sekian dari gua, Dawai Bonser, telah hadir di sekolah Alma Mater Bonser 2 yang sekarang masih aktif kegiatan belajar mengajarnya, dan Bu Sri dari Kepala Sekolah SMK PGRI 8 dari Bonser 2 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.